akan tetap dina aturan ngajurung di naatika terlepas dina ugeran ngawujud naon impian hirup jembat rejeng panalan runtut raut sauyunan tatak ramah pinuh kaheman hormati laut janten jab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sodri sadri wa yassirli amri wa muqaddatan lisani yafqahu. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Komite Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, serta anak-anakku dan orang tua dalam PWMD yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya yang telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir memenuhi undangan dari Sekolah SD Negeri Jasi. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi atau sosialisasi program SEM. Ya, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga kepada kita umatnya. Mungkin untuk mempersingkat waktu karena ini juga sudah siang dan cuaca juga sudah gerah, kita mulai saja. Pembukaan ini kita dengan ucapan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Komite, yang terhormat Ibu Bapak Guru, dan yang terhormat orang tua murid selaku pengurus PWMG dan anak-anak kelas 6, ini kelas 6 yang Ibu cintai yang sudah hadir pada hari ini. Dan sebetulnya ini kebetulan Bu Arce ada diseminasi dari hasil karya nyatanya. Kebetulan guru-guru semua juga sedang melaksanakan aksi nyatanya, karya-karyanya di kurikulum mereka yang akan disosialisasikan atau dideseminasikan hari ini. Di samping itu ada beberapa hal juga nanti yang akan Ibu sampaikan kepada khususnya orang tua murid, kemudian juga keluarga SD Negeri Asi. Nanti setelah anak-anak selesai diseminasi bersama Bu Ance, kemudian anak-anak tidak perlu tahu yang itu kita akan bahas semuanya, kita akan dan juga ada masih banyak hal-hal yang akan disampaikan kepada guru-guru juga. Jadi sekalian ini acaranya rapat
tidak terlalu lama gitu ya. Karena di sini acaranya padat, mungkin apalagi nanti yang destinasi dibagi-bagi waktunya sedikit-sedikit perkenalan kepada orang tua murid apa itu kurikulum merdeka, supaya mungkin nanti bisa membantu pihak sekolah bagaimana cara melaksanakannya, karena sekolah tidak berdiri sendiri, harus ada bantuan dari pihak orang tua murid dan juga masyarakat melalui Bapak Komite. Karena memang di sekolah itu pendidikan tidak difokuskan kepada sekolah saja, tetapi harus ada bantuan dari orang tua murid dan juga masyarakat. Jadi ada tripusat itu gitu ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Walaupun misalnya orang tua mengajarkan pendidikan anak kepada sekolah, tetapi harus ada saling membantu, berkolaborasi bagaimana cara kita mewujudkan tujuan pendidikan bisa tercapai di SDN Budi Asih, dan juga mungkin kemajuan SDN Budi Asih ada di tangan kita semua, bukan di tangan ibu bapak guru atau ibu kepala sekolah saja, tetapi adalah milik kita semua, milik keluarga Budi Asih, ibu guru, bapak guru, kepala sekolah, bapak komite, siswa-siswi, orang tua murid, semuanya adalah sebagai warga SDN Budi Asih yang anak-anaknya sekolah di sini. Yang sudah tidak ada anaknya di sini karena pengurus di sini juga termasuk warga Budi Asih. Nanti mungkin anaknya ada yang kecil sekolah juga di sini. Jadi semuanya berperan, memiliki peran penting dalam memajukan tujuan pendidikan di SDN Budi Asih, supaya tidak terlalu waktunya pakai panjang gitu. Jadi Ibu cukupkan sekian, nanti ada bagian-bagian lain yang Ibu berbicara lagi. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua ada sepatah kata dari Bapak Komite. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihadzal hadza wa ma sallallahu alaihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la yusalli sadri wa tasbihu amri wa hifdzatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni ilman. Ibu kepala sekolah SDN Budi Asih, anak siswi terhormat, Ibu Bapak Guru bersama sekolah yang sungguh terhormat, Ibu-ibu orang tua murid, anak sungguh terhormat, barangkali misalnya hadir di sana, anak sungguh dicintai. Alhamdulillah, wasyukurillah. Dina sangat kurang sadaya biasa kepang. Insyaallah meminta memaksa dari tujuan hanya sebagian dari kepala sekolah para pendidikan tanpa pembahasan yang berlengkap bagi terutama dia dinas sosialisasi membahas tentang kurikulum pentingnya pun kamus kuring rupina soksana kapungkur kuliah di hasilan keterangan akan nanti masalah kurikulum, tapi kemarin kurikulum itu menemukan jadi nanti ganti pemain kurikulum merdeka kan. Jadi dia ada hal-hal yang perlu kurang murid tahu ingat sebab ada pembahasan yang memang tujuan namanya sadayana kurikulum ketantos saya memang
terutama cara-cara orang menyampaikan artikan didikan terhadap murid supaya muridnya lebih pintar dan lain sebagainya. Tak kepankan baris dibahas sebagai permasalahannya. Jadi memang kurikulum teh salah satu strategi mudah-mudah dalam ini supaya lebih lancar dalam belajar. Begitunya sebelum menunjukkan selamat untuk melaksanakan kurikulum baru ini di SD Budi Asih. Sebab di ya pun anak anu di SMK saya SMK 11 baratos kalaksanakeun. Nah itu di anu di SD oke aya sebagian kelas 1 sareng kelas 4. Alhamdulillah panikan biasa dilaksanakan. Mudah-mudahan berjalan lancar. Kalau yang ada di ridwan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu hal-hal sanesna panginten menyangkut keperjogian anu tadi dibuktikan bagi pendidikan keseluruhan di tanggung jawab pemerintah. Oke, masyarakat kali orang tua murid sudah bertanggung jawab demi kelancaran anak didik. Oke, harapan orang bisa tercapai. Mungkin sakit kabulkan kesadarannya bila bisa dilihat. Nasallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Komite untuk memberikan sambutannya. Sekarang sampai kepada materi inti, yaitu diseminasi sosialisasi program SEL 2000. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ya Ibu, karena memang waktu kita terbatas. Ini terkait dengan rencana tindak lanjut yang kebetulan saya pengampu mata pelajaran PJOK ada diklat PPKG PJOK ya. Di situ ada rencana tindak lanjut dan kebetulan sekarang sedang booming-boomingnya tentang PMM. Jadi di situ ada yang namanya P5, yaitu Proyek Penguatan Profil Pancasila. Di situ ada beberapa aksi nyata yang harus dilakukan. Nah ini saya menggagas satu pembelajaran, yaitu sebuah metode yang mencakup keseluruhan mata pelajaran. Di situ semuanya ikut terlibat ya. Di sini saya menggagas satu program kegiatan, yaitu yang namanya PAN Competitive Game. Adalah game kompetisi yang menyenangkan. Jadi di situ sebuah kompetisi yang terdiri dari beberapa permainan yang dikompetisikan ya. Jadi di situ bukan misalkan kalau dulu di SMP SMA ada yang namanya technical meeting ya, untuk menjelang semester yang terakhir, misalkan ketika mau UAS atau kenaikan kelas. Nah, tetapi yang ini mungkin seperti itu, tapi berbeda. Kenapa berbeda? Karena di situ yang memegang peranan utama adalah siswa itu sendiri. Dan di P5 itu adalah memang seperti itu, siswa yang memegang peranan utama. Nah, kemudian di latar belakang kenapa saya mengambil yang tadi model SEM itu, di sini ada latar belakangnya konsep gerak. Konsep gerak untuk keseluruhan mata pelajaran itu hampir juga semuanya melakukan konsep gerak. Untuk khusus PJOK di sini, ini ada konsep gerak 4 ya, konsep gerak tubuh, ruang, waktu, dan keterhubungan. Untuk tubuh ini siswa itu bergerak dari kaki sampai kepala, itu sudah pasti karena
Banyak sekali olahraga yang menggunakan praktek. Kemudian yang kedua, ruang. Jadi siswa itu ketika berolahraga atau melakukan gerak, mereka arahnya kemana? Selalu ada ruang yang mereka gunakan. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Waktu di sini adalah durasi anak melakukan kegiatan. Termasuk di mata pelajaran yang lain pun kan ada waktu yang harus disesuaikan. Kemudian yang keempat itu keterhubungan. Setiap mata pelajaran pun ada. Di situ ada konsep kooperatif. Jadi kepada siapa dengan siapa situ. Kemudian yang kedua ini metode. Metode yang akan digunakan di STEM adalah metode kooperatif, bekerja sama. Di semua mata pelajaran juga ada. Di situ ada kerja kelompok, ya, diskusi, kemudian juga teknik menemukan masalah. Kemudian yang ketiga, orientasi yang saya pegang adalah ecological integration. Jadi semuanya, ya, termasuk nanti orang tua POMD di sini di PMM akan kebagian. Jadi jangan kaget ketika salah satu orang tua memiliki keahlian di satu materi, itu akan diundang menjadi guru di sekolah, ya, untuk menyampaikan materi tersebut kepada anak-anak. Begitu ya Bu. Jadi semua dari luar sekolah berada di lingkungan sekolah itu bisa diintegrasikan kepada siswa-siswa anak-anak Ibu, supaya mereka tidak saja mengenal atau memahami pelajaran yang ada di sekolah, tapi di luar pun itu bisa mereka implementasikan pembelajaran yang Ibu pahami kepada siswa, supaya mereka ketika kembali ke rumah bisa melakukan hal tersebut, ya. Jadi tidak saja hanya belajar 1+1, ya, tapi keahlian Bapak dan Ibu bisa ditularkan ke anak-anaknya di sini di sekolah, ya. Barangkali nanti akan ada satu session atau satu waktu orang tua akan menjadi pemateri di kelas, ya. Kemudian yang keempat, student agency. Ini adalah melibatkan voice, choice, dan owner. Apa itu voice? Adalah menyuarakan, ya, pemilihan anak, menyuarakan. Misalkan ketika satu mata pelajaran, ya, ingin mencapai satu tujuan, anak-anak itu tidak semua anak-anak memiliki satu tujuan yang harus dicapai, karena guru itu harus melihat dulu dari asesmen awal. Setiap anak berbeda, ya. Jadi tergantung mereka di asesmen awal. Misalkan A, ini asesmen awalnya berada di tahap 1, yang B dia berada di tahap 2. Berarti setelah selesai pembelajaran, yang A harus mencapai di tahap 2. Yang B asalnya tahap 2 mencapai di tahap 3, ya. Jadi itu mengintegrasikan anak. Setiap anak itu unik. Mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembelajaran, seperti itu. Kemudian choice, mereka bisa memilih apa yang bisa mereka lakukan untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Kemudian yang terakhir adalah owner. Dengan mereka memiliki suara, memiliki pilihan, di situ mereka memiliki kepemilikan. Mereka bertanggung jawab dengan pilihannya, mereka bertanggung jawab dengan suaranya, ya, di situ. Kemudian di SEM ini, jadi anak-anak itu memilih, ya, memilih dengan bimbingan guru kelompoknya yang mana. Kemudian mereka memilih dalam satu tim itu siapa akan menjadi manajer, siapa yang akan menjadi wasit, siapa yang akan menjadi pelatih. Di situ mereka akan menggali potensi-potensinya masing-masing dengan pilihannya, dan mereka bertanggung jawab dengan pilihan mereka itu sendiri. Kemudian di konteks program dan pemetaan aset. Ini konteks programnya. Ini adalah kita ambil P5.
dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Kenapa diambil itu? Karena kita berhubungan dengan konsep gerak, ya, untuk konsep gerak. Kemudian yang siswa yang terlibat langsung sementara ini, karena kita melakukan proyek P5 baru pertama kali, termasuk guru-gurunya juga baru pertama kali, jadi kita ambilnya yang 4, 5, 6 kelas atas. Yang 1, 2, 3 adalah mereka berperan sebagai penonton, ya. Kemudian di sini juga yang tadi sudah menggunakan STEM. STEM itu naon tadi pengintinya mereka tinggal nama Sports Education Model. Jadi siswa di situ adalah berperan sebagai pelaku olahraga, ya, berperan sebagai pelaku olahraga. Kemudian yang keenam, kesenjangan dan informasi penggunaan sarana prasarana. Ini kemarin berdasarkan wawancara dengan para guru, kemudian ada wawancara dengan POMD juga, bagaimana sarana dan prasarana yang dapat kita gunakan. Kita memiliki lapangan, alhamdulillah sebagian sudah di paving block. Kemudian sarana yang akan kita gunakan kemarin, barangkali Ibu bertanya buat apa sih tiap kelas itu mengumpulkan hula hoop, kemudian ada bola-bola kecil. Nah, itu akan kita gunakan ketika pelaksanaan SEM, gitu. Kemudian lanjut. Yang ketiga ini kita mempunyai tujuan, Ibu. Tujuan pembelajaran STEM ini, satu, memberikan pengalaman praktik dan aktualisasi kemampuan diri dalam pengalaman peserta didik menjadi pelaku olahraga. Jadi langsung di situ. Nah, mereka memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai bakat dan minat yang mereka pilih. Jadi mereka memilih menjadi wasit, harus tahu tugas dan tugas kewajiban wasit itu seperti apa. Kemudian di situ juga ada manajer, harus tahu bagaimana cara memanage timnya. Kemudian ada pelatih juga. Di situ ada teknik dan taktik bagaimana mereka bisa memenangkan kompetisi yang nanti akan dilaksanakan. Kemudian kedua, karakter dan sikap yang positif. Di situ ada tanggung jawab, motivasi, jiwa kompetitif, sportivitas yang tinggi dan kepemilikan serta kerjasama merupakan kolaborasi yang harmonis. Di pembelajaran STEM ini, ibu-ibu, kami ya guru-guru berusaha untuk meningkatkan kemampuan atau karakter siswa supaya lebih kuat lagi. Ya, di karakter tanggung jawab. Kemudian juga mereka memiliki motivasi untuk belajar dan menang, ya. Kemudian juga ada jiwa kompetitif. Di situ kami di sini berusaha membuat program supaya karakter itu menjadi kuat di anak didik kita. Kemudian yang ketiga, peserta didik juga dapat dilatih dalam kebugaran jasmani dengan cara yang berbeda. Jadi kalau setiap hari saya mengajarkan yang seperti voli gitu ya, yang teknik-teknik seperti itu, sekarang mengajarkan pendidikan jasmani dengan cara yang berbeda, ya, dengan cara yang menyenangkan, tapi di situ tertanam karakter-karakter yang kuat yang nomor 2 itu, gitu. Kemudian capaian langkah dan hasil yang diharapkan ini, capaiannya ingin mengembangkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dan penguatan karakter profil pelajar Pancasila peserta didik dalam pembelajaran sport education model di SDN Budi Asih, ya. Sangat tinggi, Bu, keinginan yang ingin dicapai oleh guru-guru di sini. Kemudian langkah kegiatan program STEM ini, langkah-langkah pembuatan ini tadi sudah disebutkan kelompoknya dari 4, 5, dan 6 itu dibagi kelompok secara proporsional. Nah, ibu-ibu nanti bisa melihat nama-nama kelompoknya yang kita gunakan adalah makanan tradisional di Jawa Barat. Bisa dilihat itu ya kelompoknya. Kemudian perannya di sini semua terlibat.
Di sini kepala sekolah sebagai penanggung jawab ya, kemudian lokomotor mata pelajaran sudah yaitu PJOK, kemudian guru di situ perannya adalah sebagai pembimbing ya, pembimbing, fasilitator, memastikan pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik. Kemudian juga POMG juga sama. Nah, karena di kita pertama kali, jadi saya mohon kesediaannya ibu-ibu nanti untuk membantu di wasit ya, untuk melihat pelaksanaannya nanti sudah betul apa enggak ya. Nanti pas pelaksanaannya akan ada ini dulu, meeting dulu ya, supaya lebih paham lagi. Kemudian di sini student agency tadi sudah dijelaskan ya, yang choice dan owner itu. Kemudian lini masanya, nih lini masanya pembuatan kelompok dan pembagian peran tanggal 14, latihan 15 sampai 17 dan pelaksanaan di sini 18, tapi pelaksanaannya besok. Ya, pelaksanaannya besok. Lanjut. Struktur program dan mitra komunitas. Rencana program merupakan pembelajaran berbasis proyek ya. Jadi proyek yang tadi P5 itu dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian setelah sosialisasi dilakukan pembuatan kelompok dan pembagian peran, jadwal latihan dan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, kolaborasi komunitas. Semua warga sekolah, POMG dan siswa sebagai peran utama. Jadi semuanya terlibat. Kapasitas yang dimiliki ini SDM sudah pasti, kepala sekolah kita, kemudian guru. Di sini di Budi Asih, alhamdulillah ada 3 dari alumni guru penggerak ya. Kemudian guru-guru semua, murid dan POMG juga alhamdulillah di sini kerjasamanya sangat baik. Kemudian aset fisik halaman sekolah yang luas. Yang kemarin hula hoop sama itu bisa kita gunakan. Kemudian sosial, ini bagus ada kerjasama ya, kerjasama. Kemudian di finansial, nih finansial nanti anak-anak membawa makanan dan minuman dari masing-masing ya. Kemudian nanti ketika ada yang kalau ada kompetisi itu sudah pasti ada juara di sini ya. Di sini tuliskan POMG dan sekolah, tetapi nanti kenyataannya kita akan saya akan berunding tentang masalah keuangan dan itu tidak akan melibatkan orang tua itu ya. Kemudian lanjut. Rencana evaluasi. Setiap kegiatan itu akan selalu ada rencana, ya. Selalu ada rencana. Evaluasi kegiatan SEM akan dilakukan berupa survei dan wawancara warga sekolah dari refleksi murid yang akan dilaksanakan pada hari Senin 20 November setelah selesai kegiatan. Nah, tantangan mungkin di sini di tantangan fisik nih, lapangan sedang pemasangan paving block, kemungkinan akan terkendala dalam teknis. Tetapi solusinya kita akan mensiasati tempat itu bagaimana supaya semaksimal mungkin dapat kita laksanakan. Kemudian murid, karena proyek ini merupakan kegiatan yang pertama kali dan juga guru juga sama pertama kali, jadi kemungkinan kebingungan itu juga ada. Ya, kebingungan itu juga ada. Tapi kalau kita tidak melaksanakan, itu akan tetap bingung. Ya, kalau gitu mari kita bingung bersama-sama kalau tidak dilaksanakan. Jadi supaya kita tidak bingung, jadi kita harus bergerak, tergerak dan menggerakkan. Begitu. Tampil di aksi nyata, jangan nyarios syukur. Harus ada aksinya. Jadi untuk kegiatan SEM di sini adalah Bu, tadi ada yang tanya peran guru bagaimana? Ini di P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang menjadi tokoh utama adalah siswa. Bagaimana peran guru dan orang tua? Di situ kita sebagai pembimbing dan fasilitator untuk memastikan kegiatan itu bisa berjalan.
Ya, kalau misalkan anak itu bertanya, Pak bagaimana? Nah, itu adalah tugas gurunya yang memberitahu. Atau misalkan ke POMG, Bu minta bantuan dong, ini misalkan di peralatan ini belum tersedia. Misalkan masih di kantor atau masih di mana, barangkali POMG bisa membantu. Jadi seperti itu ya Bu. Kita simpel saja, jangan dibuat bingung. Kita laksanakan sewajarnya ya, sewajarnya yang kita bisa, karena kita memang masih awal ya, masih awal. Kemudian lanjut. Thank you. Semoga semua diberi kelancaran dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali tentang SEM ini. Apakah ada yang mau bertanya? Jangan minta diulangi. Barangkali ada yang mau bertanya tentang pelaksanaan SEM. Kalau misalkan di sini masih bingung, tapi ketika kita akan blok, oh ini ternyata. Ini Bu, SEM ini kita akan mengkompetisikan 3 permainan. Ya, yang pertama itu adalah permainan memasukkan bola ke ember. Caranya, lupa itu video. Caranya, anak itu posisi awal itu terlentang ya. Di depannya sudah ada hula hoop yang berisi bola. Di belakangnya dia ada ember. Ya, jadi memasukkan dengan kakinya itu adalah kenapa? Tanpa disadari, anak-anak dilatih kekuatan otot perut dengan permainan yang menyenangkan. Mereka berusaha memasukkan bola dengan kaki ke belakang yang ada ember itu. Tapi dengan secara tidak sadar, mereka dilatih kekuatan otot perutnya. Begitu. Kemudian yang kedua adalah permainan yang memerlukan kecerdasan otak dan kecepatan. Dengan permainan namanya bola yang sama. Itu ada 6 bola ya. Disimpan bola-bola, ada yang merah, kuning, hijau. Dalam satu garis itu harus sama. Kalau merah-merah, hijau-hijau, kuning-kuning ya. Itu penempatan bolanya akan diacak. Siapa yang lebih cepat dengan satu lajur yang sama, itu yang jadi pemenang. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah gangsing bola. Gangsing bola itu bola plastik pakai tali diputar, ya. Ini ada 6 titik karena ada 6 kelompok nanti ya. Ada 6 kelompok. Mereka berusaha mengambil bola yang ada di bawah yang yang memutarkan bola. Bagaimana caranya supaya tidak kena? Ambil bola paling banyak dengan waktu 2 menit. Ya, nanti yang menjadi wasit anak-anak sendiri, yang mencatat anak-anak sendiri, tetapi guru dan POM dia hanya memastikan saja, supaya tidak ada kecurangan, gitu. Bisa dipahami? Bisa. Berarti sudah paham? Baik, kita laksanakan nanti. Itu saja program diseminasi P5 di SDN Budi Asih. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lancar. Semuanya diberi kesehatan, bisa sukses tanpa